Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Hair dari SDN Pematang Danau 2. Saya adalah CGP Angkatan 10. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa murid adalah selembar kertas putih dan tugas guru adalah mengisinya. Saya juga percaya pembelajaran hanya berpusat kepada guru. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuan tersebut kepada murid tanpa melibatkan murid dalam proses pencarian pengetahuan tersebut. Sehingga saya hanya meminta siswa menghafal materi dan tidak memperhatikan apakah murid benar-benar paham. Dalam pembelajaran, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, sehingga pembelajaran dianggap berhasil jika nilai murid sudah mencapai KKM dan saya akan merasa gagal apabila nilai siswa saya tidak sesuai KKM. Saya juga percaya pembelajaran harus di kelas, karena menurut saya hanya di kelaslah siswa-siswa dapat lebih fokus belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan anak adalah kertas yang penuh dengan coretan samar sejak lahir. Coretan ini adalah sifat dasar yang ia bawa, baik maupun buruk. Jadi, tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak memperbaiki lakunya ke arah yang lebih baik, menebalkan coretan-coretan yang baik, dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk, namun tidak bisa mengubah sifat dasar yang dia bawa sejak lahir. Saya menyadari apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga afektif, yaitu budi pekerti, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode dan model pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran tidak hanya harus melulu berada di ruang kelas, melainkan anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran harus berkorelasi dengan kehidupannya di masyarakat. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain, saya akan menerapkan Merdeka Belajar. Siswa turut serta dalam perencanaan pembelajaran, mendorong peserta didik berpikir kreatif, inovatif, dan berinisiatif. Saya juga akan menerapkan pembelajaran konstekstual, menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik untuk menanamkan budi pekerti, bekerja sama dengan orang tua, lingkungan sekitar, dan rekan sama guru. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.